Halo guys, jumpa lagi di channel Indra Structural Works. Pada video kali ini, gue mau bahas tentang penggunaan program bantu software struktur yang begitu powerful, yaitu adalah iTabs. Pada video-video sebelumnya, gue udah pernah singgung tentang penggunaan program bantu, yaitu kita menganggap program bantu itu sebagai sebuah kalkulator, di mana kita perlu melakukan input data yang benar dan tepat untuk mendapatkan hasil output yang benar dan tepat pula. Nah, untuk itu saat ini kita akan melakukan analisis dan desain menggunakan iTabs pada suatu struktur beton bertulang sesuai spesifikasi seperti berikut. Analisis dan desain struktur rangka beton bertulang. Sistem struktur yang kita gunakan adalah rangka pemikul momen ya. Mutu betonnya adalah FC 25 MPa, mutu tulangan U40 yaitu FY-nya 400 MPa. Kita mengacu ke SNI Beton 2013, tetapi kita hanya mengasumsikan bahwa bangunan yang akan kita analisis dan desain hanya menerima beban gravitasi saja tanpa memperhitungkan pasal seismik struktur, artinya tidak ada beban gempa atau beban lateral lainnya. Sehingga peraturan di pasal 21 untuk sementara kita abaikan ya, pasal 21 SNI Beton 2013. Ya, ini adalah layout struktur yang akan kita gunakan. Ada denah dan ada ada denah dan juga ada potongan. Denah ini memiliki as secara sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 4 meter, ini 4 meter, ini 4 meter, ini 6 meter nih. A ke B dan B ke C. Nah, ini kalau ada menggunakan balok arah X-nya adalah menggunakan ukuran 2040, 2040, 2040, dan balok untuk arah Y-nya kita menggunakan 20 kali 50 ya. Ini ukuran penampangnya. Nih maksudnya. Nih 20 kali 40 dan juga ada yang 50 ya untuk arah Y-nya. Lalu ini adalah potongannya. Bangunan ini, struktur ini lantainya ada lantai base atau 1, lantai 2, lantai 3, lantai atap. Ini merupakan portal potongan dari as B ya. Kita lihat as B, itu yang ini. Nanti kita potongnya di sini. Ya, seperti ini. Lantai 1, 2, 3 dan atap. Ini tinggi per lantainya adalah 4 meter. Lalu kita akan menggunakan ukuran kolom dari lantai 1 ke 2 adalah 30 kali 30, 8 D16. Dari lantai 2 ke lantai 3 adalah 30 kali 30, 8 D16. Ini untuk tulangan longitudinalnya. Lalu dari lantai 3 ke atap menggunakan 20 kali 20, 4 D16. Kolomnya seperti ini. Ya, ini saya gambarkan 30 kali 30 ya ceritanya. Ini 30 cm. Ini 30 cm. Lalu kita menggunakan tulangan 8 dan 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, analisis yang kita lakukan pada video kali ini adalah analisis 2 dimensi, yaitu menggunakan portal B yang tadi. Menggunakan portal B yang ini nih. Ya. Nanti kita modelkan secara 2 dimensi portal ini, lalu kita akan melakukan analisis dan desain pada portal ini. Artinya, kita akan menggunakan satu struktur portal. Kita berikan peletakan. Kita bebani. Ya, seterusnya sampai sini juga. Kita bebani. Nah, nanti kita akan melakukan analisis untuk mendapatkan reaksi dan gaya dalam. Lalu kita akan melakukan desain untuk memeriksa ya, untuk mendesain balok dan kolom. Nah, di video berikutnya kita juga akan melakukan analisis 3 dimensi. Itu dengan memodelkan
frame struktur bangunan secara 3 dimensi, bukan portal seperti ini, tapi seperti ini. Ini misalnya saja ya, ini tidak ada hubungannya. Gambar ini tidak berhubungan dengan layout yang tadi di slide sebelumnya. Nah, ini kita modelkan secara 3 dimensi ya. Kita beri peletakan, lalu kita berikan beban di sini, beban area biasanya. Ada juga beban garis, misalnya kayak dinding bata dan sebagainya di tepi sini ada beban garis. Ya. Seterusnya, ini juga sama, kita akan melakukan analisis untuk mendapatkan reaksi dan gaya dalam, dan juga kita akan melakukan desain untuk mendesain balok dan kolomnya ya. Oke, artinya sekarang kita akan membahas ke yang 2 dimensi. Nah, pembebanan. Kita masuk ke dalam pembebanan. Beban pertama adalah self weight atau berat sendiri ya. Berat sendiri ini kita menggunakan material struktur beton bertulang, di mana massa jenisnya adalah 2400 kg per meter kubik. Nah, lalu kita juga akan menggunakan beban beban SDL berupa beban area load ya, yaitu sebesar 150 kg per meter persegi. Ini merupakan asumsi finishing lantai ya, seperti keramik, HT, marmer, dan juga finish plus ini finish lantai plus MEP. Misalnya untuk ada jalur-jalur kelistrikan, jalur-jalur air, kita menggunakan beban segini, 150 kg per meter persegi. Lalu ketiga, LL-nya segini, 240 kg per meter persegi. Ini kita asumsinya merupakan struktur bangunan untuk kantor ya. Nah, ini maksudnya apa sih kilogram per meter persegi? Jadi begini, dalam 1 meter persegi itu adalah 1 meter dikali 1 meter ya. 1 meter dikali 1 meter kan jadinya 1 meter persegi. Nah, ini ada beban yang diizinkan adalah maksimal sebesar untuk beban matinya SDL 150 kg, dan juga beban hidupnya adalah 240 kg dalam satu luasan 1 meter dikali 1 meter. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya mau menjelaskan bahwa nomor 1 dan nomor 2 ini adalah beban mati. Ya. Nomor 1 self work ini adalah beban mati yang selalu akan ada. Beban mati itu sifatnya terus menerus, permanen, tidak bisa hilang ya, akan selalu ada. Apa bedanya dengan SDL? SDL itu adalah singkatan dari super dead load ya. SDL adalah super dead load, di mana SDL ini adalah beban mati tambahan ya, di luar berat sendiri struktur. Nah, itulah definisi SDL. Lalu LL merupakan life load ya, beban hidup. Nomor 3 adalah beban hidup. Yaitu dimana beban hidup ini bisa ada, bisa tidak ya. Bisa maksimum, bisa minimum. 0 minimum ya, maksimumnya 240 kg per meter persegi. Itulah beban hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya tributary beban. Karena kita mau menganalisis secara 2 dimensi, kita hanya akan memodelkan portal B saja nanti. Seperti ini, portal B ya. Saya kembali lagi ke sini, seperti ini saja. Portal B. Untuk itu, kita nanti kan kasih beban seperti ini. Ada beban garisnya. Ada beban garis juga, mungkin nanti ada beban titik. P seperti ini, ada beban titik. Maka itu kita menghitung dulu nih, beban garisnya itu berapa besar. Karena informasi beban yang diberikan adalah beban luasan ya. Sehingga kita perlu melakukan konversi dengan metode tributary area ya, tributary beban. Seperti ini. Ada satu istilah namanya pola keretakan. Nah, ketika ini kan plat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 panel plat. Ketika plat-plat ini dibebani sampai mencapai maksimum, dia akan terjadi keretakan ya. Keretakan
ada polanya. Nah, pola keretakan plat inilah seperti ini. Untuk modul ini ya, di mana 4 meter, 4 meter, 4 meter, 6 meter, 6 meter. Nah, di sini akan terbentuk satu segitiga. Nah, sini juga akan satu segitiga. Nah, dan ini ada garis nih. Nah, ini bentuknya adalah trapesium, di mana tinggi segitiga ini adalah setengah dari sini. Ini kan 4 meter, setengahnya 2 meter, berarti ini 2 meter. Ya, ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Jadi sisa ini adalah 2 meter juga ya. Ini gambarnya saya revisi supaya lebih simetris ya. Ini kan 2, 2, 2 harusnya sama panjang. Begini seharusnya. Nah, ini sudah lebih skala. Nah, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, sebelah sini juga sama. Sebelah bawahnya juga. Nah, dan sebelah sini juga ya, saya tidak menggambarkannya. Nah, kita ganti warna lain. Nah, segitiga ini merupakan pola keretakan yang mungkin terjadi ketika plat ini dibebani ya, terjadi secara empiris maksudnya. Empirisnya seperti bentuk seperti ini. Nah, ini kan ada beban area sehingga beban yang diterima oleh balok ini itu seluas dengan keretakan, luasan keretakan yang mungkin terjadi yang dibatasi oleh garis merah ini nih. Misalkan tadi kan beban SDL-nya sama dengan 150 kg per meter persegi. Nah, artinya balok yang ini nih, saya tandai pakai warna lain aja. Pakai warna hijau ya. Nah, balok yang ini nih, dia menerima beban dari plat atas adalah seluas segitiga ini, di mana luas segitiga adalah setengah B kali H, ya setengah kali B kali H dikali ini SDL-nya. Berarti adalah setengah B-nya kan ini 4 nih, 4 meter dikali 2 meter, setengah kali 4 dikali 2, dapatnya 4 meter persegi. Dikalikan SDL-nya 150 kg per meter persegi. Ini saya tulis di sini ya. Nah, dikali 4 dikali 2 dikali 150 ya. 4 kali 150 kita dapatkan 600 kg per meter. Nah, jadi akibat beban SDL di plat yang atas ini, balok ini akan menerima beban sebesar 600 kg per meter lari ya. Begitu juga dengan dari plat yang bawah 600 kg per meter lari. Sehingga akibat SDL balok ini akan mengalami gaya sebesar 600 dikali 2 ya, 1200 kg per meter lari. Nah, hal tersebut juga bisa kita lakukan, kita hitung untuk LL-nya. Ya, untuk beban areanya. Seperti itu kurang lebih. Nah, tetapi kita tidak akan menggunakan metode ini. Ini sebenarnya metode yang lebih tepat ya. Yang lebih akurat lah. Tetapi kita tidak menggunakan metode ini karena cukup ribet sedikit, dan kita akan mempersingkat menyederhanakannya dengan satu metode di mana juga keakuratannya tidak terlalu jauh lah, masih bisa diterima begitu. Yaitu yang sebelah kanan. Kita akan mendekatinya tributary area seperti ini. Kita ambil setengah bentangnya. Antara ini 6 meter, kita ambil setengah bentangnya. Yang sebelah sini kita juga ambil setengah bentangnya. Nah, inilah area sebelah sini untuk plat bawah. Sama, luasannya kan berarti ini 6 meter. Berarti setengahnya adalah 3, ini juga 3. Ini 4 ya. Berarti 3 dikali 4 dikali 150 SDL
itu akan masuk ke sini. Begitu juga dengan yang atas. 3 dikali 4 dikali 150, bebannya akan masuk ke balok yang ini sebagai beban garis ya. Prinsipnya sama ya, sebenarnya dari area dijadikan beban garis. Cuman pola luasannya berbeda antara yang ini dengan yang ini. Yang ini saya menyederhanakannya supaya lebih mudah saja kita bisa menghitungnya. Karena poin kita pada video kali ini adalah menggunakan ITAPS untuk menganalisis portal ya, sehingga nanti bebannya bisa disesuaikan ya. Misalnya saudara teman-teman mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, terserah, sama saja. Tapi kita lebih condong nanti akan melakukan analisis 3 dimensi, di mana proses tributary area yang ini ya, yang ini, yang sebelah kiri ini itu akan dilakukan oleh ITAPS secara otomatis. Oke, saya lanjutkan videonya. Nah, coba kita menghitung dulu untuk self weight-nya ya. Pertama, self weight. Nah, self weight ini adalah berat sendiri. Ketika kita memodelkan as B, ya, as B kan ada kolom, ada baloknya seperti ini. Saya mundur lagi ya. Nah, seperti ini. Ada kolom, ada baloknya. Nah, berat sendiri mereka ini udah otomatis dihitung oleh ITAPS ya, sehingga kita hanya perlu menghitung untuk berat platnya, plat yang di sini, massa platnya berapa masuk ke balok, dan juga massa balok ini nih, balok yang arah Y ya. Kita hitung dulu yang balok arah Y ya. Balok arah Y ini nanti akan menumpuk di kolom ya, bukan di balok, masuknya ke kolom. Kita sebut saja nanti ini kan jadinya beban terpusat ya. Kita sebut saja P. Ada P1 nanti ya. P1. Sebelah sini juga ada ya. P1, P ini beban terpusat. 1 ini untuk yang self weight. Ya, kita hitung. P1 sama dengan adalah luas. Ini nih, berat balok yang ini. Ada sisi atas dan sisi bawah. Artinya nanti dikali 2 ya. Balok ini kan ukurannya tadi adalah 20 dikali 50 ya. Ini dalam senti, kita jadikan meter, kita mau cari berat sendirinya. Berarti 0,2 meter dikali 0,5 meter. Kita kalikan panjangnya, ini 3 meter kan, panjangnya setengah tadi ya. Tadi kan as ke as, A ke B adalah 6 meter. Berarti setengahnya 3 meter. 3 meter ya, kita kali 3 meter. Kita kalikan berat jenis betonnya 2400 kg per meter kubik. Kita kalikan 2. Aduh. Kita kalikan 2. 2 ini ya, artinya adalah atas dan bawah, 3 meter yang atas dan 3 meter yang bawah. Kita akan memperoleh hasil P1 sama dengan adalah 1440 kg. Ya, ini untuk beban P1. Lalu ini kan akibat balok ya. Beban sendirinya si balok yang tegak lurus. Sekarang kita akan menghitung beban sendirinya, self weight-nya si plat yang akan masuk ke balok. Itu menjadi berupa beban garis. Kita sebut saja Q1. Q1 ya. Q ini adalah beban garis, 1 ini adalah 1 self weight ya. Kita hitung Q1. Q1 sama dengan ini. Tebal platnya kita menggunakan 15 cm ya. Tadi sudah dijelaskan di depan. 150 mili. Berarti kalau ke meter ada 0,15 meter. 0,15 meter tebalnya dikalikan 2400 kg per meter kubik. Kita kalikan dengan ini panjang ke atasnya ya, sisi sebelah sininya, yaitu 3 meter. Kita dikalikan 2. Kenapa? Karena ada 2 sisi, plat atas dan plat bawah. Kita hitung 0,15 dikali 2400 kali 3 kali 2. Kita dapatkan 2160. 2160 kg per meter lari. Ya. Sekarang kita akan menghitung untuk SDL-nya. SDL ini adalah beban mati tambahan. Tadi SDL-nya sama dengan 150 ya, kilogram per meter persegi. Ini sama seperti menghitung Q1. Cuma kita
notasinya menggunakan Ki 2 ya. Ki adalah beban garis, 2 ini adalah untuk SDL. Ki 2 sama dengan 150 kg per meter persegi dikalikan dengan jarak ini, setengah bentangnya kan, tributari yang dikuasai oleh balok ini ya. Setengahnya itu adalah 3 meter dikalikan 2. 2 ini sama, ada plat sisi atas dan plat sisi bawah. Untuk SDL ya, kita peroleh Q2 adalah 150 dikali 3 dikali 2, 900 kg per meter lari. Nah, kita lanjutkan ke LL. LL-nya tadi adalah 240 kg per meter persegi. Ini kita sebut saja Q3 ya, beban merata, dan yang ketiga LL 3. Berarti Q3 sama dengan 240 kg per meter persegi dikalikan 3 meter. Ini ya, 3 meter ya. Sini ke sini, ini juga 3 meter. Dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Sekali lagi ada sisi atas dan sisi bawah ya. Beban hidupnya sama dengan 240 kali 3 kali 2. 1440. 1440 kg per meter lari. Ini yang tadi, ini yang oke. Nah, habis itu nanti kita akan plot di ITAPS ya untuk beban-beban ini. Pertama untuk yang self weight ya, saya sikat SW aja. Lalu kedua untuk SDL dan ketiga untuk LL ya. SW yang tadi itu ada P1 dan Q1. P1 ini bekerja di titik-titik kepala kolom ya, dan Q1 ini bekerja di balok sebagai beban garis. Ini beban titik kalau P1. Kita gambarkan di sini. Ini P1 ya. P1 ini P1 semua ya. Yang di sini juga ada. P1 ini akibat balok ya, balok yang arah Y yang tadi 20 dikali 50. Ada beban P1-nya. Ini P1 saya tulisnya sekali aja ya. Lalu ada juga beban garis berupa Q1 ya. Sini semua di balok. Ini akibat berat sendiri si plat yang tebalnya 15 cm. Ya. Nah, Q1. Begitu juga dengan SDL. SDL itu ada, ini saya tulis dulu. Ini adalah Q1. Untuk SDL hanya ada beban Q2, beban garis saja ya. Berarti di SDL bagian sini yang kedua ini ada beban garis. Set. Ini itu adalah Q2. LL juga begitu. Hanya ada beban garis Q3 ya. Nah, inilah nanti yang akan beban yang kita aplikasikan dalam ITAPS. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk video berikutnya, kita akan masuk ke dalam penggunaan ITAPS. Nanti kita akan modelkan untuk frame 2 dimensinya dulu, yang seperti tadi saya kembali lagi, udah balik berapa kali ya. Yang ini ya, yang bentar. Yang ini ya. Saya ganti pen dulu deh. Nah, yang ini ya. So, warna hijau nggak kelihatan tadi. Kita akan modelin ini dengan dimensi seperti ini. Kolomnya 30x30, 30x30, 20x20, baloknya 20x40 semua. Ya, untuk as B. As B. Ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Untuk tahapan analisis dan desain struktur dengan ITAPS ya. Saya tulis di sini. ITAPS. Langkah pertama, nanti ini akan saya highlight lagi di video berikutnya ya, ketika kita menggunakan ITAPS-nya. Tapi saya jelaskan secara cepat dulu di sini. Satu, menentukan unit ya. Unit ini adalah
satuan yang kita gunakan dalam ITAPS. Kita akan menggunakan kilogram meter nanti ya. Lalu kedua, membuat grid as dan jumlah lantai ya. Grid arah kiri kanan adalah arah X-nya adalah 1, 2, 3, 4 dengan jarak 4 meter. Lalu lantainya ada lantai 1, 2, 3 dan atap. Tinggi per lantai adalah 4 meter. Nanti kita kembali ke situ. Kita define material, define rebar, frame section, area section, static load case, dan selanjutnya kita melakukan analisis juga. Sebelumnya pembebanan ya. Nanti kita kasih beban yang sudah kita hitung tadi yang di sini P1, Q1, Q2 dan Q3. Lalu kita melakukan analisis ya. Lalu kita harus menginterpretasi reaksi dan gaya dalamnya. Nanti kita dapatkan reaksi dan juga gaya dalam. Lalu berikutnya kita akan mendesain komponen struktur berupa kolom dan baloknya. Nah, lalu nanti kita juga akan melakukan penulangan ya, balok dan kolom ya. Sebelum penulangan nanti tentunya kita juga akan mereview untuk dimensinya dulu. Dimensi baloknya apakah cukup yang tadi kita tentukan ya 20 kali 40, dan juga dimensi kolomnya apakah cukup 30 kali 30 dan 20 kali 20 yang tadi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melakukan analisis dan desain struktur menggunakan ITAPS dengan informasi di video yang ini.